itu yang namanya terapi modalitas ya dalam keperawatan jiwa ya. Terapi modalitas itu juga termasuk di dalamnya ada termasuk TAK ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi ya terapi modalitas dan juga TAK untuk ini ya. Kalau untuk terapi modalitas ya, nanti ya yang akan kita pelajari ya. Nanti kita akan pelajari apa sih terapi yang kita lakukan ya untuk gangguan jiwa ya, yang mungkin bisa yang termasuk ya penyakit multikausal ya. Itu jenisnya juga banyak. Kemudian banyak model konsep yang mencoba menjelaskan tentang fenomena gangguan jiwa. Kemudian kita juga mencari ya atau mengetahui tentang pendekatan terapi ya yang beraneka ragam. Nanti mana sih yang lebih cocok untuk pasien dengan gangguan halusinasi ataupun yang lainnya. Kemudian macam-macam terapi ya. Di sini ada terapi salah satunya ya. Di sini ada terapi modalitas atau modalitas treatment. Nah, kalau untuk terapi modalitas ya, nanti di dalam terapi modalitas ini terdapat 8 jenis ya, jenis terapinya. Ada terapi individu ya, terapi lingkungan, kemudian ada terapi biologi, terapi kognitif, ada terapi keluarga ya, ada terapi kelompok, terapi perilaku, dan juga terapi bermain. Kalau untuk anak ataupun usia sekolah ataupun masih anak-anak yang kecil gitu kan, kalau yang ke-8 ya, aktivitas bermain itu sangat sangat penting ya. Jadi mungkin ada anak yang bermain trauma ataupun yang lainnya, dan juga bisa diterapkan ketika kita di rumah sakit ya. Kalau kita nanti Bapak Ibu praktek perawatan anak ya, salah satunya adalah menerapkan terapi aktivitas bermain atau TAB ya. Jadi Bapak Ibu mencoba untuk membuat satu kelompok ya, kelompok mungkin nanti anak ya 5 tahun. Kalau di usia anak 5 tahun ya dalam usianya 5 tahun semua. Ada yang beda usianya, ada yang di bawah 5 tahun ataupun di atas 5 tahun ya. Nanti di satu kelompok itu harus usianya sama. Nah, nanti misal Pak Adi mau melakukan terapi aktivitas bermain dengan cara bermain Lego ataupun mewarnai ataupun yang lainnya. Tergantung nanti mau melakukan terapi yang nanti diterapkan pada saat perawatan. Misal kalau perawatan anak ya, pada saat perawatan anak jadi tidak mungkin nggak takut lagi ataupun merasa nyaman dalam ruangan. Nah, nanti yang akhirnya ya, anak itu mungkin di awalnya sampai ke rumah sakit nangis ataupun pulang ya, di situ sudah mulai tenang dan mulai bisa menjalani pengobatan. Jadinya ya salah satunya itu ya untuk mengurangi trauma ataupun yang lainnya ya kalau untuk terapi aktivitas bermain untuk. Nah, kemudian kalau untuk di perawatan jiwa ya, di sini juga banyak sebenarnya ada terapi keluarga, kelompok ya. Kalau terapi aktivitas kelompok ya atau TAK nanti Bapak Ibu misal nanti ya, semoga saja nanti pas nanti ya semester akhir nanti semoga udah rumah sakit jiwanya udah bisa menerima mahasiswa ya. Nanti Bapak Ibu misal nanti punya misal di ruangan elang, misal di situ ada mahasiswa 3 orang misal kan. Nah, nanti di situ 3 mahasiswa itu ya nanti akan mengajarkan terapi aktivitas kelompok kepada pasien dengan gangguan jiwa misal halusinasi ya. Nanti Bapak Ibu kalau pengen membuat terapi aktivitas kelompok itu dengan pasien yang sama ya. Kalau halusinasi semua, kalau isolasi sosial semua, kalau RPK semua. Jadi tidak boleh bercampur. Nah, nanti Bapak Ibu ya nanti melakukan terapi aktivitas kelompoknya itu harus sesuai sasarannya. Kalau untuk halusinasi, kalau untuk
RPK jangan sampai nanti salah ya, nanti kesalahan dalam ini ya biasanya tuh ada yang salah, yaitu pengelompokan pasiennya ya, biasanya yang kesulitan. Dan juga jangan lupa sesuaikan ya terapinya dengan tadi gejalanya ya, jangan sampai salah. Kemudian contohnya misal kita mau mengajarkan tentang perkenalan ataupun yang lainnya ya, nanti terserah Bapak dan Ibu ya, tergantung kasusnya apa, nanti bisa dicocokkan dengan gangguan kejiwaan. Nah, yang pertama dalam terapi modalitas itu ada terapi individual ya. Nanti di sini adanya hubungan terstruktur ya yang dijalani antara perawat klien untuk mengobati klien. Jadi dalam terapi individual ini ya kita Bapak Ibu kan udah tahu ya tentang komunikasi terapeutik ya antara si pasien dan juga perawat. Nah, ini salah satunya untuk terapi individual ya. Kita ya sesama ini ya manusia ya, begitu kan harus menjalin komunikasi ya, kita sebagai perawat dan ada perawat dan juga ada klien. Jadi kita walaupun itu dia memiliki gangguan jiwa ya, kita harus harus tetap melayani dia. Misal dia butuh apa ya, ataupun dia perlu pengobatan ataupun yang lainnya ya, kita harus membantu dia lah ya. Ya jangan sampai takut ataupun jijik ya, itu jangan sampai. Kemudian pentingnya komunikasi terapeutik ya untuk menjalin trust ya antara si perawat dan juga klien. Jadinya nanti misal nih kita mau ujian nih, tapi pasiennya Bapak itu belum trust sama Bapak ya. Nanti pas kita tanya-tanya, kemarin siapa ini yang ngajarin ini, perawat siapa namanya gitu kan, dia nggak tahu ya. Ataupun kita tunjuk itu siapa gitu kan, dia nggak tahu ya. Kemudian udah diajarin apa aja sama perawat ini gitu kan, dianya nggak tahu. Walaupun dengan pasien dengan gangguan jiwa, tapi kalau kita menjalin trust ya, komunikasi terapeutik, dia juga akan sedikit-sedikit akan paham. Nggak mungkin ya nggak mungkin nggak kenal ataupun nggak paham. Pasti walaupun dengan gangguan jiwa pasti tahu dia, perawat ini nih, dia menunjuk ataupun sambil ngomong perawat ini kan, ataupun menunjukkan ini gitu. Nggak mungkin dia nggak kenal ataupun tidak apa yang kita ajarin itu nggak, pasti tahu. Kecuali kalau kita asal tuh, nanti biasanya kalau lagi ujian biasanya kan kita dengan pasien kita masing-masing ya. Misal pasien Pak Andi misal dengan tadi ada halusinasi ya, di pas ujian ya responsi ataupun tanya jawab ya dengan pasiennya masing-masing. Kemudian untuk terapi individual ini ya, ini untuk mengembangkan pendekatan ya yang unik ya dalam menyelesaikan konflik ya, beredakan pendekatan emosional, mengembangkan cara yang cocok untuk memenuhi kebutuhan ya. Kemudian kalau dalam terapi individual ya, di sini ada 3 fase yang overlap atau fase kerja ya. Jadi ada fase orientasi ya, kita perawat membangun hubungan saling percaya dulu ya, menjalin trust ya dengan si pasien ya, dengan gangguan jiwa ya. Kemudian latar belakang klien didiskusikan dan isu identifikasi kita harus tahu. Mungkin kita harus tahu dulu nih pasien kita latar belakangnya bagaimana ya. Kemudian di buku catatan pasiennya kita harus tahu bagaimana nih perkembangannya, bagaimana kita harus tahu. Kemudian perawat dan klien ya merumuskan tujuan dan menentukan komponen praktek. Nah, kita harus tahu nih, dengan pasien dengan isolasi sosial ataupun HDR misalnya, pasien kita misal HDR, dia HDR nih, coba nanti kita ajak untuk perkenalan bagaimana sih ininya gitu kan. Kita harus tahu nih strateginya bagaimana. Kemudian yang kedua ada fase kerja. Di dalam fase kerja ya, klien eksplorasi diri. Jadi kita harus tahu nih, dia kesehariannya seperti ini ya, gejalanya seperti ini, kita juga harus tahu. Kemudian perawat bekerja dengan apa yang sudah kita kaji ya sebelumnya. Kita harus tahu nih pasien halusinasi bagaimana, HDR bagaimana ya. Kemudian klien dibantu untuk mengembangkan pengetahuan diri dengan didorong
ya terhadap resiko pengubah perilaku yang disfungsional. Jadi kita harus mengembangkan ya dari segi pengetahuan ataupun keterampilan ataupun yang lainnya ya, yang diharapkan nanti misal ketika dia sembuh ya mereka tuh udah tahu nih dulu yang diajarkan di rumah sakit itu apa ya. Kemudian yang dulunya misal malu-malu ya untuk berkenalan dengan orang lain ataupun malu untuk bersosialisasi dengan yang lain ya, diharapkan nanti pas sudah keluar ataupun sudah sehat ataupun sudah sembuh ya dapat beraktivitas seperti biasa gitu kan. Itu kan yang diharapkan. Kemudian di fase terminasi, kalau di fase terminasi ini ya kita harus tahu nih, setelah kita melakukan terapi ini pasien menjadi seperti ini ya. Kemudian kalian merasa lebih baik dan melaporkan peningkatan fungsi pribadinya. Dia melaporkan misal kita ngelihat nih, si pasien ini kemarin kan kalau makan suka berebut punya temennya. Setelah kita kasih tahu terus kita ajarkan ya untuk tidak merebut makanan orang lain ataupun untuk menghabiskan makanannya sendiri terlebih dahulu. Ternyata setelah kita kasih tahu, kita ajarkan, ternyata beberapa hari kemudian dia udah tahu ya. Jadi kita harus tahu nih, dia perkembangannya udah sampai sekian. Kemudian tujuan kita harus tahu nih, kalau tujuan ini sudah tercapai berarti terapi individual yang kita ajarkan ya sudah tercapai. Kemudian yang kedua ada terapi lingkungan ya. Kalau di sini perawat menggunakan semua lingkungan rumah sakit dalam arti terapeutik ya. Misal di sini Bapak Ibu ya mau pengkajian terhadap pasien ya dengan misal ADR ya. Kita tanya dulu, Bapak Ibu, kita mau ngobrol di mana? Mau di bangku depan atau di taman atau di di kamar ataupun di dekat ruang TV ya. Nanti kita tanyakan tuh ya, dia nyamannya di mana, kita tanyakan dulu ya. Kemudian perawat memberi kesempatan ya tumbuh dan berubah perilaku dengan memfokuskan nilai terapeutik ya dalam aktivitas dan juga interaksi. Nah, yang tadi ya pentingnya tadi ya sebelum terapi lingkungan ya, terapi individu ya kita harus trust dulu nih ke pasien kita ya. Kalau nggak trust ya tadi yang terapi ataupun yang kita ajarkan ya nggak akan berhasil. Jadi kita harus selagi dia misal belum bisa atau kita harus kita bimbing ya, harus kita ajarkan juga. Jangan sampai nanti udah kita kasih tahu sekali doang ya, kita nggak mengulangnya ya. Pokoknya sampai si pasien itu bisa. Kemudian untuk terapi lingkungan selanjutnya ya, kita memberi kesempatan ya, dukungan, pengertian, perkembangan sebagai pribadi yang bertanggung jawab ya. Kita harus sebagai perawat ya, kita harus juga nggak boleh membiarkan pasien ya dengan keadaan yang seperti itu ya. Kemudian kita harus si klien juga kita beri kesempatan ya untuk mengerti ya, berkembang ya setelah kita lakukan tadi ya seperti terapi ataupun kita mengajar sesuatu ya. Kemudian klien dipaparkan dengan peraturan ya, diharapkan kita tahu nih misal nanti kita ada jadwal ini, misal klien dikasih jadwal untuk jadwal kegiatan ya, jadwal kegiatan si pasien misalnya. Jam sekian pasien ini belajar tentang berkenalan dengan teman sekamarnya ataupun yang lainnya. Nah, di situ kita susun nih jadwalnya ya, jam sekian melakukan apa, jam sekian melakukan apa. Nah, itu juga harus kita susun ya. Kemudian kita juga mengembangkan interaksi sosial ya, si klien juga ya, jangan sampai yang awalnya masuk ya dengan ISOS, dengan HDR ya, cuma sendiri ya, kemudian nggak mau keluar kamar ya, itu kita harus mengajarkan juga ya untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Kita nggak boleh pilih kasih antara pasien satu dan pasien yang lain. Kemudian perawat mendorong komunikasi dengan membuat keputusan ya, meningkatkan harga diri pasien ya, belajar keterampilan dan perilaku yang baru. Yang biasanya ya kalau untuk di rumah sakit jiwa ya,
ya perawat juga membantu tadi ya kalau untuk komunikasi. Nah, kemudian pembuatan keputusan ya, kita harus misal si pasien ini kita ajarkan nanti mau ikut latihan apa nih, di situ ada latihan misal ada latihan untuk membaca Al-Quran ataupun latihan pengetahuan ya ataupun yang lainnya ya, tergantung mereka maunya apa. Kemudian meningkatkan harga diri pasiennya ya, itu pasti ya kalau kita ajarkan ya kita harapkan ya harga diri si pasien itu akan kembali lagi. Kemudian belajar keterampilan dan perilaku baru ya, mungkin di situ diajarkan tentang hal-hal yang baru ya, kita mengajarkan tadi ya cara misal makan yang baik dan benar ya, bagaimana kita mengajarkan tadi misal kalau di rumah sakit jiwa juga ada itu ya untuk terapi keagamaan juga ya, kita ngajarin ngaji ataupun yang lainnya ya. Kemudian hal-hal yang baru yang kita ajarkan yang diharapkan si pasien ya bisa mengikuti ataupun bisa diterapkan ya, misal udah tahu nih, udah kita kasih tahu, udah kita ajarkan ya dalam ruangan, mereka udah bisa mengaplikasikan. Nah, tujuannya ya dalam terapi lingkungan ya di sini memampukan klien ya dapat hidup ya nantinya ya di luar lingkungan rumah sakit jiwa ataupun lembaga ya, yang diciptakan melalui belajar kompetensi yang diperlukan untuk beralih dari rumah sakit ke komunitas ya tadi ya. Kita mengajarkan terapi ini, terapi itu, mengajarkan hal yang baru ataupun mengajarkan hal-hal yang baik ya. Diharapkan nanti si pasien ya dapat diterima di lingkungannya ataupun di komunitasnya ataupun di rumahnya. Jangan sampai setelah pulang malah tidak diterima ya oleh masyarakat yang ada di wilayahnya atau di sekitar tempat tinggalnya. Kalaupun ditolak, nantinya takutnya gejalanya ya ataupun gangguan jiwanya nanti akan timbul kembali. Takutnya akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, yang ketiga ada terapi biologis ya. Ini didasarkan pada model medikal ya tentang memandang gangguan jiwa sebagai penyakit ya. Kemudian di sini ya kalau untuk terapi biologis pengkajiannya lebih spesifik dan pengkelompokan gejala dan sindrom yang spesifik. Kemudian perilaku abnormal ya akibat dari penyakit ataupun organisme tertentu dan akibat dari perubahan biokimia tertentu. Jadi kalau untuk terapi biologis kita melihat gangguan itu sebagai penyakit, kita harus tahu nih ini sumbernya dari mana kan. Di sini jenisnya untuk terapi biologis ya, pasti Bapak Ibu kemarin sudah pernah dengar ya ataupun kemarin belajar dengan Bu Sri Supami ya, ada tentang medikasi psikoaktif ya, kemudian ada intervensi nutrisi ya dari pemberian nutrisi ya, kemudian ada fototerapi, kemudian ada ECT ya. ECT tahu kan yang setrum tuh ya. Kalau ECT ya kita harus semoga nanti sih Bapak Ibu misal ya nanti kalau sudah praktek ya, nanti di rumah sakit jiwa bisa ngeliat tuh apa yang disebut dengan ECT ya. Kalau dulu saya senang tuh bisa melihat prosesnya ya. Jadi kita tahu tuh bagaimana si pasien itu dilakukan ECT mulai dari screening awal ya, kemudian kita dia mengkonsumsi obat dulu, kemudian setelah itu kalau bahasa kasarnya ya di setrum ya dengan kekuatan tertentu ya tergantung gangguannya. Tapi tidak asal ininya sekian, itu ada aturannya. Dan itu harus ahli ya dalam melakukan itu ada pelatihannya tersendiri. Kemudian adanya bedah otak ya tadi ya, kalau ini ya tindakan yang paling sebenarnya jarang dilakukan ya. Yang biasa dilakukan ya medikasi psikoaktif, intervensi nutrisi ya, kemudian ada fototerapi dan juga adanya ECT. Nah, kemudian selanjutnya ya setelah terapi biologis ada juga terapi kognitif. Kalau terapi kognitif ini untuk memodifikasi keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perasaan dan perilaku.
hampir sama ya dengan terapi yang pertama, terapi individu ya. Ini prosesnya membantu mempertimbangkan stresor dan identifikasi pola pikir dan keyakinan yang tidak akurat. Misal pasien yang ngomong Mas, saya nggak bisa ngelakuin ini, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu ya. Kita harus yakin, bisa kok Mas, Mas bisa ngelakuin ini, bisa ini. Kita harus yakinkan bahwa si pasien kita untuk melakukan. Kemudian fokus asuhannya ya. Kita harus melakukan evaluasi ulang tentang ide ya ataupun nilai ataupun harapan ya. Mulai menyusuri perubahan kognitif, kita harus tahu kemarin kita mengajarkan ini apa sih yang belum berhasil ya. Kemarin yang kita harapkan ya pasien bisa melakukan ini, ternyata kok belum. Kita harus mengevaluasi apa sih yang salah gitu kan. Kalau ini sebenarnya ada kelanjutannya ya, terapi individu ya, terapi lingkungan, terapi biologis ya, terapi kognitif. Kemudian tujuannya di sini kita mengembangkan pola pikir yang rasional ya, jangan sampai dia beranggapan saya ini presiden Amerika, harus mengurus ke bapak ini sebagai ini gitu kan, kita harus meluruskan. Jangan sampai dia tetap nih, saya nama saya macan gitu kan, saya macan gitu kan. Kita harus meluruskan bahwa si bapak itu ya bukan macan gitu kan. Kemudian gunakan pengetesan realita terus sesuai dengan kenyataannya bahwa bapak ini manusia ya, bahwa bapak ini tinggal di sini ya, keluarganya ini, atau kalau kita sudah tahu bapak dulu mohon di mute dulu ya kalau ada kegiatan ya, kegiatan di luar. Nah, kemudian apa sih intervensi yang akan kita lakukan pada terapi kognitif ini ya? Yang pertama kita mengajarkan substitusi pikiran tadi ya. Kalau kita tadi ya, kita harus meluruskan nih si pemikiran si pasien kita. Kemudian menyelesaikan masalahnya. Kemudian apa sih? Kalau dia ngaku-ngaku sebagai misal ngaku-ngaku jadi Iwan Fals ataupun yang lainnya. Kemudian kita harus meluruskan nih, bapak ini namanya ini jenisnya gitu kan. Halnya dari misal Cirebon. Kemudian kita memodifikasi percakapan diri negatif ya, misal dia tadi ngomongnya saya kan ini jelek ini ya, kita jangan sampai mengiyakan iya bapak ini jelek ini. Kalau dia ngomong ataupun berbicara tentang hal-hal yang negatif, kita harus kembalikan ke hal-hal positif. Nah, selanjutnya ya, setelah terapi kognitif ya, ada terapi keluarga ya. Di sini seluruh keluarga disertakan sebagai unit penanganan. Misal dia sudah kembali ke keluarganya ya. Kalau di keperawatan jiwa kan ada kunjungan rumah ya, udah berapa bulan sih meninggalkan rumah sakit ya, ataupun sudah mendingan, ataupun sudah dijemput keluarganya ya. Di sana bagaimana, ataupun masih ada gangguan, ada gejala ya, ataupun sudah normal seperti biasa ya, kita harus memantau. Nah, kemudian kalau di terapi keluarga kita melibatkan semua anggota keluarga ya, misal anaknya ya, istrinya ya. Kemudian semua masalah keluarga diidentifikasi dulu nih, misal dulu penyebabnya mungkin dari faktor keluarga ataupun yang lainnya, kita harus tahu dulu ya. Kemudian dari terapi keluarga ini ya terdiri dari 3 fase, dari perjanjian ya, kerja dan juga terminasi. Kalau perjanjian ya kita harus janjian dulu nih dengan keluarga pasien, kita bisa ke sana kapan, ataupun fase kerjanya bagaimana ya. Kemudian terminasi ya, kita mengevaluasi bagaimana sih apa yang setelah kita terapi keluarga yang telah kita lakukan. Nah, kalau untuk fase pertama tadi ya, kita harus mengembangkan ya hubungan terapis keluarga ya. Tadi kita harus tahu nih yang diharapkan ya, nanti anggota keluarganya ya ataupun orang di sekitarnya ya akan menerima dia gitu kan sebagai misal orang yang normal gitu kan. Kemudian
isu identifikasi ya, kita harus mengidentifikasi dulu nih keluarganya seperti apa ya, kemudian lingkungannya seperti apa ya, kemudian tujuan ditetapkan ya, kita tujuannya dalam melakukan keluarga apa sih. Nah, kita harus tahu nih, misal kita akan mengidentifikasi misal dulu dia penyebabnya apa sih, dia mengalami mengalami halusinasi ataupun adanya perilaku kekerasan ataupun yang lainnya. Kita harus bisa mengidentifikasi dari faktor keluarga ini. Nah, kemudian di fase kerja ya, kita mengubah pola interaksi ya. Kita harus tahu nih, mungkin di keluarga si pasien itu tidak ada misal interaksinya kurang ya, misal antara bapak anak ya, kemudian antara si pasien itu dengan istrinya ataupun yang lainnya ya. Kita harus tahu bagaimana sih dia interaksinya dalam keluarga bagaimana. Kemudian meningkatkan kompetensi individu ya, misal yang harusnya si pasien itu punya potensi ya, misal untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal yang positif atau bagaimana, tapi tidak didukung dengan lingkungan ataupun di dalam keluarga tersebut. Kemudian kita mengeksplorasi batasan atau peraturan dan juga harapan ya. Kita tahu nih nanti bapaknya harus bisa ini, bisa itu ya, yang diharapkan di dalam lingkungan itu ya dapat menerima si pasien ini gitu kan, walaupun gurunya misal punya gangguan perilaku kekerasan atau apa ya, diharapkan ya lingkungan tersebut bisa memaklumi ya, jangan sampai malah menjadi faktor pencetus ya kembalinya gejala yang gurunya si pasien ini mengalami ya. Jangan sampai misal dia punya perilaku kekerasan ya, setiap orang lewat ya dipukul atau apa ya, jangan sampai ya. Kemudian selanjutnya ada fase terminasi. Keluarga melihat lagi proses yang dibuat untuk mencapai tujuannya. Tadi kita mengajarkan apa sih ke keluarganya ya, misal tentang tentang berinteraksi ataupun memaksimalkan potensi si pasien ya. Kemudian kita harus tahu cara-cara mengatasi isu yang timbul, misal si bapak di sini misal keluarganya itu misal di tempat tinggalnya misal dijauhi sama tetangga-tetangga misal gitu kan, karena si pasien ini ya mempunyai gangguan kejiwaan ya. Kita harus tahu nih ya, kita harus mengedukasi juga ya orang-orang di sekitar situ juga gitu kan, bahwa si pasien ini ya sudah sembuh misalnya, sudah bisa normal seperti orang yang lainnya. Kemudian kita mempertahankan perawatan yang berkesinambungan ya, misal kalau udah di rumah ya, tadi seperti saya bilang ya, ada kunjungan rumah ya, kita juga ada misal ada berapa bulan sekali atau berapa mungkin minggu ya, itu ada untuk kontrol ya ke rumah sakit ya. Jadi tetap terpantau ataupun adanya pengobatan yang berkesinambungan. Biasanya pada saat kontrol ya mungkin ada terapi obat ya ataupun yang lainnya. Biasanya kalau dulu saya pernah lihat ya, mungkin berapa bulan atau berapa minggu sekali ya, di situ pasien datang ya, kemudian menembus obat ya, kemudian kita di poli tinggal memberikan obatnya ya melalui disuntik ataupun obat yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah dari tadi ya kelompok terapi keluarga, kita lanjut di terapi kelompok ya. Ini atau yang biasa kita sebut sebagai terapi aktivitas. Perawat berinteraksi dengan sekelompok lain yang secara teratur ya, seperti yang di awal saya bilang, kalau kita mau mengajarkan cara berinteraksi ataupun mengalihkan kemarahan kita ya, misal pasien itu dengan resiko perilaku kekerasan atau RPK, kita mau mengajarkan cara mengalihkan emosinya ya, misal dia biasanya mukul orang atau apa, kita alihkan untuk memukul bantal ya, misal di kamar dia ada bantal. Jangan sampai kita salah tadi ya, yang diajarkan pasien dengan halusinasi ya, nggak cocok gitu kan. Kemudian kalau tadi ya saya bilang ya, kalau untuk mengajarkan misal tadi ya, untuk kalau misal berinteraksi ya pasiennya HDR semua, jangan sampai ada yang nyelip satu halusinasi atau nyelip satu RPK, itu harus sama semua gejalanya. Kemudian tujuannya meningkatkan kesadaran diri ya,
meningkatkan hubungan interpersonal, mengubah perilaku yang maladaptif ya, yang biasanya ya selayaknya kita mengajarkan ya selayaknya orang yang normal gitu kan, yang biasa kita lakukan ya. Mungkin ada terapi kita senam ya, ada terapi kognitif ataupun yang lainnya ya. Kita tergantung kita nih nanti pasien kita apa ya, kemudian kita pengen melakukan apa ya, tergantung kita sebagai perawat ya. Kemudian ada 3 tahap ya, dari tahap permulaan, kemudian ada fase kerja, dan juga tahap terminasi. Nah, di sini ada macam-macam terapi kelompok ya. Nah, yang pertama terapi kelompok ya, fokusnya menjadi self awareness ya. Jadi peduli terhadap diri sendiri. Kemudian meningkatkan hubungan interpersonal ya, membuat perubahan. Jadi kita mengajarkan ya untuk si pasien bisa menjalin hubungan interpersonal ya. Kemudian membuat perubahan ya, pastilah kita mengajarkan ini ya. Diharapkan kita adanya perubahan pada si pasien ya. Kemudian menjadi lebih peduli terhadap diri sendiri ya, si pasien yang dulunya mungkin ya gitu kan nggak mandi atau apa, kita mengajarkan untuk kebersihan diri ya, misal untuk mengajarkan dia untuk mandi yang baik dan benar gimana ya. Kemudian kita mengajarkan menyisir rambut ya. Kemudian mungkin kita biasanya setiap berapa minggu sekali ya, biasanya dulu saya ngikut nyukurin rambut ya, ataupun kumis ataupun jenggot ya, atau si pasien itu ya. Biasanya kita juga kalau yang udah rambutnya panjang sekali ya, udah itu ya kita potong. Nah, kemudian yang kedua ada kelompok terapeutik ya. Kalau untuk di dalam terapi aktivitas kelompok ya, di sini ada terapi kelompok untuk kelompok terapeutik ya. Di sini kalau tadi kan terapi kelompok ya, di sini ada kelompok terapeutik ya, tujuannya untuk mencegah masalah kesehatan, mendidik dan mengembangkan potensi anggota kelompok ya, meningkatkan kualitas kelompok. Jadi sebenarnya ya, yang kita ajarkan ya tujuannya, misal tadi ya yang contohnya saja pasien ADN yang mungkin suka menyendiri ya, duduk di situ sendiri ya, ada temennya yang dekat ke situ ya, dia pindah lagi di sini ya. Kita ajarkan tadi ya untuk bagaimana sih berkenalan ya, harus tahu nih, oh ini temennya ini di sini ya. Jangan sampai ya kita ajarkan hari berikutnya seperti itu lagi. Kemudian meningkatkan kualitas kelompok ya, setelah kita ajarkan ya dalam anggota kelompok itu ya diharapkan semuanya bisa mengikuti ya, jangan sampai kita ngajarin cuma berapa orang saja. Nah, kemudian tujuannya ya, kita mengembangkan stimulasi kognitif ya, dan juga persepsi pasien. Kemudian mengembangkan stimulasi sensorinya ya. Kalau mengembangkan stimulasi sensori, mungkin biasanya pasien-pasien dengan halusinasi, mungkin yang suka melihat, misal tadi saya melihat ada perempuan rambut panjang misal di situ, atau saya tadi melihat ada gajah di situ, padahal nggak ada gitu kan. Kita mengembangkan stimulasi sensorinya bahwa di situ emang nggak ada ini, kita harus meluruskan. Kemudian mengembangkan ya orientasi realita ya, harus kayak tadi kita harus meluruskan, oh ini di sini nggak ada, oh di sini di situ cuma ada tembok ya, cuma ada ada lemari atau apa. Kemudian misal dia dengar nih suara-suara ya, suara-suara bisikan atau suara apa ya, kita harus mengajarkan ya untuk menghardik ya, itu bukan, itu suara palsu ya. Kita harus mengajarkan bagaimana cara menghardik dalam pasien halusinasi ya. Kita ngajarin tuh bahwa itu bukan suara asli ya, itu bukan suara ajakan untuk melakukan ini untuk apa gitu, mau mengajarkan menghardik ya pada pasien halusinasi. Kemudian kita mengembangkan sosialisasi ya, benar, pasien ya diajarkan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang satu ruangan ya, walaupun ya nanti ya ada yang
ini ya, maksudnya yang dari awal emang sudah sudah bisa bersosialisasi, itu beda lagi. Kemudian di dalam terapi kelompok ya, untuk fase, kan tadi ada 3 fase ya. Yang pertama ada fase permulaan ya, di sini periode orientasi ya, kita mengenalkan dulu nih apa sih yang mau kita ajarkan. Nah, kemudian klien diorientasi pada apa yang diperlukan dalam interaksi. Kita jelasin nih, oh nanti di sini ada bangku 5 ya, nanti bapak ini duduk di sini, bapak ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kita menjelaskan alurnya, bagaimana sih kita menjalankan terapinya ya. Misal kita tadi ya mengajarkan berkenalan ya. Misal nanti si bapak A nanti coba ya, nanti setelah kita ajarkan nanti bapak mencoba ya berkenalan dengan bapak si B. Nah, kita harus menjelaskan tuh bagaimana sih alurnya, bagaimana prosesnya. Kemudian terapis ya, ataupun kita sebagai perawat ya, sebagai role model perilaku ya, untuk mengusulkan struktur kelompok ya. Kita tadi yang menjelaskan dulu ya bagaimana sih prosesnya, bagaimana kegiatannya ya. Kemudian kita juga meredakan kecemasan. Kita jelasin dulu nih, jangan sampai si pasiennya takut, ini mau diapain, mau melakukan apa nih gitu kan. Dan juga kita memfasilitasi interaksi ya. Jadi si pasiennya apa ya, kita jawab ya, dia mau pengen apa, dia nggak mau duduk di situ, pengennya duduk di sana ya, harus memfasilitasi. Mungkin nggak pengen di sini, pengennya di taman atau apa ya, kita fasilitasi. Kita harus semaunya si pasien, maunya di mana ya, atau mau di dekat tangga atau mau di mana ya, terserah pasiennya dia maunya di mana. Yang penting terapi yang kita lakukan itu berhasil. Nah, kemudian ada fase kerja. Di sini terapis ataupun kita sebagai perawat membantu eksplorasi isu, memfokuskan pada kondisi here and now ya, dengan kondisi yang sekarang. Misal kita tanya ke pasien kita, sekarang hari apa? Sekarang tanggal berapa? Misal sekarang tahun berapa? Kita tanya tuh ya, misal tanggal sekian gitu kan. Tanya presiden sekarang siapa, misal tanya gitu kan. Coba ini bapak ini siapa namanya gitu kan, misal ada perawat di situ, tanya itu siapa. Kemudian kita harus mendukung ya. Kita dari melakukan terapi apa ya, kita oh si pasien ini sudah bisa melakukan ini ya, kita kita dukung nih. Oh ya, udah bagus nih gitu kan, coba lagi gitu kan, coba kenalan lagi sama si itu gitu kan. Misal dia udah berhasil nih, kita dorong nih untuk lebih bisa misal tadi ya, mengajarkan untuk berkenalan misal gitu. Kita mendorong si pasien ini sudah bisa nih, oh dia udah dengan satu orang nih, nah kita dorong nih, coba ke orang yang lain dia bisa enggak ya. Kemudian yang ketiga fase terminasi ya, kelompok dihubungkan dengan dan dilibatkan dalam hubungan interpersonal tadi ya. Dalam satu kelompok itu ya harus adanya hubungan interpersonal ya. Kemudian memberi umpan balik ya, dukungan, toleransi terhadap perbedaan ya. Mungkin toleransinya tadi ya, misal dia nggak mau nih dengan pasien ini karena nanti ada ini ada itu ya, kita harus tahu ya. Kemudian didorong menyelesaikan masalah ya. Ya kita harus tahu ya apa yang kita lakukan ya bisa mengatasi masalah yang dialami oleh si pasien. Kemudian selanjutnya setelah terapi kelompok ada terapi perilaku ya. Di sini ya premisnya ya, kita perilaku dipelajari, perilaku sehat dapat dipelajari ya. Kemudian di substitusi dari perilaku tidak sehat ya. Teknik dasar terapi perilaku ya, ada role model ya. Kemudian ada conditioning ya, operan ya, desensitisasi sistematis, pengenalan diri, dan terapi aversi ya atau refleks kondisi. Jadi di sini terapi perilaku ya, kita akan mengajarkan misal tadi ya tadi cara makan yang baik ya, ataupun tadi ya cara tadi untuk berdandan misal isi rambut ataupun yang lainnya ya. Kita sebagai pasien ya, sebagai perawat harus menjadi role model. Kita ngajarin dulu nih sebelum kita berikan contoh ke pasiennya ya, kita contohin tuh, oh jadi di sini nanti coba bapak ini ngelakuin ini bisa nggak gitu. Nah kemudian
ada conditioning operan ya di sini sebagai penguat positif ya. Terapis ataupun kita sebagai perawat memberikan penghargaan kepada klien untuk perubahan perilaku yang positif. Misal dia sudah bisa yang kemarin makannya masih berantakan, masih ternyata setelah kita kasih tahu, setelah kita ajarkan bagaimana sih makan yang baik dan benar gitu kan, ya kita memberikan reward nih ke si pasiennya gitu kan ya. Kita kasih apa, misal kasih permen ataupun apa gitu kan, bisa kasih kamu sudah bagus nih gitu kan. Kemudian klien akan berubah perilaku seiring dengan penghargaan atau umpan balik positif pada perilaku ya. Setelah kita memberikan reward ya, memberikan dukungan ya, pasti ya itu ada umpan balik positif ya dari si pasien yang mungkin yang bisa mengajarkan ke teman-teman yang lain. Kemudian perilaku ya akan dipraktekkan dan ditingkatkan ya, itu pasti. Nah, kemudian ada desensitisasi ya, sistematis ya. Di sini untuk klien yang mengalami fobia ya. Biasanya dia fobia ataupun trauma ya. Di sini klien diperkenalkan pada stimulus yang menimbulkan fobia. Sementara klien dalam keadaan rileks ya. Kita merelaksasikan si pasien yang misal dia takut makan kegelapan atau apa ya. Kita coba untuk terapi ya. Kita jelaskan bahwa keadaan ini ataupun benda ini itu tidak menakutkan, tidak mengancam atau tidak tidak menimbulkan hal-hal yang negatif misalnya. Kita harus menstimulasi si pasien. Kemudian stimulus ditingkatkan sementara klien mengatasi kecemasan dan ketakutan yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya ada pengendalian diri ya. Klien dilatih belajar mengubah kata-kata yang negatif sampai dapat mengendalikan diri. Ya, misal dia suka ngomong-ngomongnya hal-hal yang negatif ya, atau hal-hal yang kotor ya. Ya kita luruskan lah ya. Gitu. Tidak boleh berkata seperti ini. Gitu kan. Ya, kita harus mengajarkan hal-hal atau kata-kata yang positif. Jangan sampai kita malah mencontohkan ya, gitu kan. Jangan sampai kita di dalam ruangan kita ngomong misal maaf ya kalau misal kata-kata orang misal anjing lu gitu kan misal atau apa gitu kan, kita jangan sampai kedengeran apa nanti pasiennya takutnya dengar atau apa. Kemudian hasilnya ya adanya penurunan tingkat distres mereka. Misal dia sudah belajar hal-hal yang positif yang diharapkan ya, tingkat stres mereka ataupun tingkat kecemasan ataupun yang lainnya ya dapat berkurang. Nah, selanjutnya ada terapi aversi ya. Di sini untuk penguatan negatif, misal ya hal-hal yang negatif ya kita penguatan negatif maksudnya yang positif ya. Kemudian perilaku abnormal ya. Di sini dirusak dengan pengalaman ketidaknyamanan ya. Di sini biasanya hal-hal positif itu belum kita mengajarkan yang ini ya. Misal kita memberikan motivasi ya, memberikan pengarahan atau yang lainnya, itu sebelumnya dia tuh perilakunya tuh misal abnormal, misal ya suka ya bahasa ininya saya ya pasien jiwa kan suka ini ya, suka semaunya sendiri lah gitu. Kemudian klien belajar untuk tidak mengulang perilaku demi menghindari konsekuensi negatif perilaku ya. Kita misal si pasien itu suka mengikat-ikat tangannya dengan tali ya gitu kan, misal tuh ya kita kasih tahu nih, jangan nanti luka ataupun yang lainnya ya. Kemudian terapi bermain. Nah, ini terapi bermain premisnya ataupun cocoknya ini biasanya untuk anak-anak ya. Di sini anak-anak akan berkomunikasi dengan baik melalui permainan daripada kemampuan verbal ya. Biasanya kalau anak-anak usia anak-anak ya namanya bermain ya pasti senang ya. Kemudian perawat ya dapat mengkaji tingkat perkembangan ya, status emosional, potensi diagnostik dan intervensi terapeutik. Jadinya si pasien anak ini ya nantinya yang dulunya memiliki depresi ataupun yang lainnya ya, jadi tingkat status emosionalnya akan berkurang ya. Kemudian tingkat perkembangannya akan bertambah. Misal yang sebelumnya misal si anak itu belum bisa misal menyusun puzzle ataupun yang lainnya, setelah kita ajarkan
mereka bisa. Nah ini contoh terapi bermain ya, bisa menggunakan kalau terapi bermain ya buat anak-anak, contohnya banyak ya, kita mengajarkan bermain tadi ya, bermain puzzle, bermain Lego ya, kita menggambar ya, kemudian anak-anak bermain ya, bermain bola ataupun galon yang lainnya ya, itu tergantung sasaran kita lah ataupun kemampuan kita bagaimana ya. Nanti yang saya bilang tadi di awal ya, kalau ini nanti bisa biasanya nanti kita praktekkan ini di keperawatan anak di dalam terapi aktivitas bermain. Kalau di jiwa nanti terapi aktivitas bermain. Nah kalau untuk terapi bermain ya, mohon Ibu di mute ya. Ada kegiatan yang lain mohon pakai headset ataupun yang lainnya ya, jadi tidak mengganggu ya. Kalaupun lagi di kondangan ataupun lagi di acara kegiatan yang lainnya ataupun lagi pelatihan atau apa, tetap dengar. Baru yang namanya setbander lumayan besar juga sih. Maaf ya, Andi Silvi. Kalau kita perhatikan setbander ini tolong nih mute Bu, berisik. Wani, tolong dimatiin, tolong di mute. Oke, kita lanjut kembali ya. Untuk prinsipnya dalam terapi bermain ya, sini terapis ya membina hubungan yang hangat, merefleksikan perasaan anak ya, mempercayai anak dapat menyelesaikan masalah. Kemudian interpretasi perilaku anak. Jadi dalam terapi aktivitas bermain ini ya, kita harus kita mengajak melakukan terapi aktivitas bermain di anak itu. Kemudian kita merefleksikan perasaan si anak ya, yang mungkin rewel, yang sebaya ya, mungkin jadi tidak rewel lagi ya, juga mau makan dia punya makan, jadi mau makan. Kemudian kita harus harus percaya bahwa si anak bisa setelah kita mengajarkan bermain puzzle ya, baik maupun yang lainnya. Kita lihat nih, menyusun Lego contohnya ya, kalau itu ya. Nah kalau untuk terapi bermain ya, indikasinya jadi untuk anak-anak dengan depresi ya, anak-anak dengan kecemasan, anak dengan abuse ya ataupun kekerasan ya, kemudian dewasa dengan stres pasca trauma ataupun gangguan identitas ya, disosiatif ataupun dengan gangguan orientasi atau yang lain ya, ataupun abuse ya, kekerasan. Nah, terima kasih ya itu. Nah, kita lanjut lagi kepada Ibu ya. Nanti karena nanti setelah ini Bu Erina masuk ya. Ya, kita lanjut untuk terapi aktivitas kelompok. Nah, kalau di sini ya definisi kelompok ya. Kalau kelompok kecil adalah kalau menurut Mills ya, di sini kelompok kecil adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih, itu yang dinamakan kelompok kecil ya. Kemudian menurut Shaw ya, kelompok adalah 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga setiap orang dipengaruhi oleh orang yang lain. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu baca ya, ini pengertian kelompok ya, Stewart ya.
berdialog. Ya. Kemudian ciri-ciri utama kelompok ya, mempunyai tujuan bersama. Ya. Pastinya tadi ya kalau kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok ya kita harus tahu tujuannya akan melakukan, misal mengajarkan perkenalan ya, kita tujuannya itu. Kemudian yang kedua, hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh terhadap tiap anggotanya ya. Jadi ya kita mengajarkan ya ada efeknya. Kemudian dalam kelompok selalu ada perbedaan ya, tingkat atau status karena akan selalu ada pemimpin dan pengikutnya. Misal kalau kita nanti di di TAK nanti ada yang sebagai leader ya, ada sebagai sebagai yang untuk memantau si pasiennya ya, dia bisa mengikuti atau tidak ya. Nanti ada tugasnya masing-masing dari anggota kelompok kita, dari kelompok perawatnya. Misalnya kita mahasiswanya ada 5 ya, kemudian si pasiennya ada 5 ya. Misal si 5 orang itu, 1 jadi leader, 2 jadi pengawas, 1 sebagai pemandu ya, yang 1 lagi mungkin bisa sebagai pembantu si pemimpin ya atau co-leadernya. Kemudian tujuan dan fungsi kelompok ya, di sini membantu anggota ya berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif menjadi konstruktif dan juga adaptif ya, jadi hal-hal yang negatif ke hal yang positif. Kemudian fungsinya ya, tempat berbagi pengalaman dan saling membantu satu sama lain ya untuk menemukan cara menyelesaikan masalah. Nah, di sini komponennya yang pertama ada struktur kelompok ya, dari batasan komunikasi ya, proses pengambilan keputusan dan hubungan otoritas dalam kelompok ya. Tadi kita harus tahu nih di dalam kelompok ya, misal tadi ya mungkin kita ditunjuk sebagai pemandu ataupun yang lainnya. Kemudian gunanya untuk menjaga stabilitas dan membantu pengaturan pola perilaku dan dalam interaksi. Kemudian diatur dengan adanya pemimpin dan anggotanya. Misal di dalam kelompok yang akan kita ajarkan, mungkin di situ ada 1 yang menonjol ataupun kita tunjuk sebagai pemimpin. Nah, kemudian di sini kalau untuk kelompok besar ya, di sini kalau menurut Stewart ya 7 sampai 10 orang, kemudian menurut Lancaster itu 10 sampai 12 orang, ya. Kalau menurut Rollins ya itu 5 sampai 10 orang. Kemudian untuk lamanya ya, berapa sesi sih untuk kita melakukan terapi kelompok ya? Biasanya 20 sampai 40 menit ya. Kalau efektifnya itu biasanya 30 menit. Kemudian waktu optimal untuk 1 sesi ya dengan fungsi kelompok yang tinggi itu 60 sampai 120 menit. Kalau yang efektif biasanya sampai 30 menit ya. Kalau sampai 1 jam sampai 2 jam itu biasanya kita kalau mengajarkan lebih dari lebih dari 2 ini ya yang kita ajarkan ya, ataupun lebih ya. Biasanya kalau untuk 1 sesi ya biasanya maksimal 30 menit. Nah, kemudian komunikasi ya, tugas pemimpin ya mengobservasi dan menganalisis pola komunikasi ya. Kita sebagai pemimpin ya, kita melihat nih observasi sudah benar apa belum nih yang kita lakukan ya. Kemudian peran kelompok di sini, pemimpin juga perlu mengobservasi peran yang terjadi. Ada 3 peran dan fungsi yang ditampilkan anggota kelompok ya, dari maintenance rules ya, task rules dan individual rules. Kita harus tahu nih gimana sih sudah berjalan sesuai apa yang kita rencanakan ya, bagaimana tadi ya ada tingkat keberhasilannya atau tidak ya, kita harus tahu. Kemudian elemen penting ya dalam observasi ya, di sini ada komunikasi verbal dan non verbal ya. Komunikasi tiap anggota kelompok ya, kita harus mengkomunikasikan nih antara pemimpin, anggota kelompok ataupun yang lainnya ya. Mungkin kita akan mengajarkan tadi ya untuk menghardik ya, kita melihat nih teman kita bisa nggak, jangan sampai kita salah untuk memilih ya kan. Teman kita ternyata belum bisa nih untuk mengajarkan ini, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, rancangan tempat dan duduk, kita men-setting nih ya, men-setting tadi ya, kita mengajarkan apa, pasiennya mau duduk di mana, berapa orang yang kita setting. Kemudian tema umum yang diekspresikan, misal kita mengajarkan apa, kita sesuaikan. Misal
terapi musik ataupun terapi yang lainnya kita sesuaikan nih ya. Kita ada speaker ataupun yang lainnya, kemudian kita setelkan musik ya. Kemudian frekuensi komunikasi dan orang yang dituju ya. Jangan sampai kita melakukan terapis ya ataupun mengajarkan sesuatu tapi frekuensi atau komunikasinya dengan si pasiennya itu cuma sebentar. Misal mengajarkan ini, habis itu udah tidak ada pengulangan ya. Kemudian yang kelima, kemampuan anggota kelompok sebagai pandangan terhadap kelompok ya tadi ya. Yang diharapkan ya kita misal saya sebagai pemimpin, nah teman saya ini sebagai anggota kelompoknya, yang kita harapkan ya ilmu yang kita ajarkan kita terapkan ya sama gitu, jangan sampai berbeda ya. Kita mau mengajarkan ini ternyata teman kita belum tahu nih prosedurnya seperti apa ya. Kemudian yang keenam, proses penyelesaian masalah yang terjadi. Nah, kalau kekuatan kelompok ya, anggota kelompok dalam mempengaruhi berjalannya kelompok ya, siapa yang paling banyak mendengarkan, siapa yang membuat keputusan ya, kita harus tahu nih leadernya bagaimana ya, pengawasnya bagaimana ya. Kemudian ada norma kelompok ya, kemudian kekohesifan ya, anggota kelompok dalam bekerja sama dalam mencapai tujuan, dan kita sebagai pemimpin kelompok perlu mengupayakan hal ini ya, mendorong anggota bicara, diskusi dengan kata-kata kita, jangan sampai kelompok ya kita ya, jangan sampai saya ini mau melakukan gini ya, yang benar ya kita akan melakukan terapis ini ataupun mengajarkan ini kepada bapak-bapak di sini ataupun yang lainnya. Kemudian diukur melalui seberapa sering anggota memberikan pujian, mengumpulkan kekaguman satu sama lain. Pokoknya jangan sampai namanya kelompok yang sampai terpecah ya. Nah, tadi ini sudah ya bagaimana kita belajar tentang terapi kelompok tadi ya, di sini ada terapeutik ya. Jadi ini sudah. Nah, kemudian jenis terapi kelompok di sini ada TAK, stimulasi kognitif dan ataupun persepsi. Klien kita latih untuk mempersepsikan stimulus yang disediakan atau yang pernah dialami ya. Aktivitas berupa stimulus yang disediakan, misal kita sediakan nih, suruh dia membaca artikel ataupun membaca koran atau membaca tabloid ataupun majalah ataupun buku yang lainnya. Kita ajak untuk menonton TV ya, kita mengajarkan stimulus ya, kognitif dan juga persepsi. Kemudian stimulus dari pengalaman masa lalu yang maladaptif ya, contohnya kemarahan, kebencian terhadap seseorang ataupun hal tertentu ya, pandangan negatif pada orang lain dan juga halusinasi ya. Kita harus mengajarkan stimulasinya ya, persepsinya bagaimana, kognitifnya bagaimana, dengan cara ya, dengan suruh membaca buku ya, menonton TV ataupun dia dia bercerita tentang apa sih kok dia marah atau benci ataupun dia berhalusinasi ya, dia harus tahu. Kemudian TAK, stimulasi sensori ya. Di sini aktivitas yang digunakan sebagai stimulus pada sensori klien ya. Kemudian kita observasi ya, reaksi klien berupa ekspresi perasaan secara non-verbal. Kita melihat ekspresi wajah atau gerakan tubuhnya ya. Aktivitas yang kita gunakan ya dengan menyetel musik ya. Kemudian kita mungkin si pasien kita ajak bernyanyi ataupun menari ya. Bisa jadi itu merupakan hobi si klien ya. Mungkin dia yang dulunya suka nyanyi ya. Dulu pasien-pasien saya banyak tuh yang suaranya ternyata bagus ya. Dulunya mungkin dulu ada yang biduan dangdut ataupun dulu dia anggota ini paduan suara ataupun dia emang hobi bernyanyi, itu kan pasti kita stimulasi ya dengan musik ataupun itu ya, pasti dia akan ikut. Kemudian selanjutnya ada terapi aktivitas kelompok untuk stimulasi realita. Langsung biasanya kita orientasi terhadap tadi ya, kalau ini orientasi realita, biasanya kita menanyakan itu tadi siapa, bapak siapa, ini saya siapa gitu kan, waktu ini jam berapa, ini hari apa, ini tempatnya di mana gitu kan. Kemudian benda yang ada di sekitar dan semua yang nyata, misal itu benda apa namanya gitu kan.
oh itu hewan apa ya, kita harus menanyakan ya, dia tahu apa enggak ya, kita harus mensimulasi tentang realita. Misal dia menjawab oh di sini di rumah sakit jiwa, oh dia berarti udah tahu ya. Kalau dia jawab salah ya, misal oh di sini di sekolahan gitu kan, misal gitu, kita meluruskan oh ini di sini, coba Bapak lihat ini di sini Bapak lihat di rumah sakit ini sedang melakukan pengobatan ini adalah terapi ini, kita jelaskan, jangan sampai realitanya ya mereka malah kemana-mana misalnya. Kemudian terapi aktivitas kelompok, sosialisasi ya, kalian dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitarnya ya. Kita tadi ya, misal kita ada pasien HDR1, kita coba nih, kita kumpulin tuh di kelompok itu orang-orang yang sudah lumayan agak sembuh ya, misalnya itu kita gimana sih dia bisa bersosialisasi atau tidak. Kemudian sosialisasi dapat dilakukan secara bertahap ya, misalnya dengan tadi ya contohnya dengan satu orang berkenalan dulu ya, kemudian dengan teman satu kamarnya, kemudian habis itu dengan perawat-perawatnya ataupun yang lainnya, itu dilakukan secara bertahap. Kemudian aktivitas dapat berupa latihan sosialisasi dalam kelompok. Nah, ini kualifikasinya kita sebagai perawat yang akan melakukan TAK ya. Yang pertama kita harus mempunyai pengetahuan tentang masalah klien. Kita tahu dulu nih si klien itu masalahnya apa. Kemudian yang kedua, kita mengetahui metode yang dipakai untuk kelompok khusus ya. Metodenya apa sih yang cocok untuk pasien RPPK ya, untuk pasien defisit perawatan diri, ini cocoknya apa sih metodenya, kita harus tahu. Kemudian yang ketiga, terampil berperan sebagai pemimpin ya. Kita misal kita yang ditunjuk sebagai pemimpin yang dalam melakukan TAK ya, kita harus siap gitu kan. Kita jadi sebagai perawat nantinya ya, perawat jiwa, kita harus tahu nih pasien ini gangguan ini, oh halusinasi, oh ini terapinya ini, pasien RBD, oh ini kita melakukan ini ya. Kita harus tahu nih apa yang pelajari yang sudah tergambarkan.